Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, di sini kami berlima akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Di samping saya ada Siva Hisana, di samping Hisana ada Esra Silaban, di samping Esra Silaban ada Gabriela Cikuita, dan di samping Gabriela Cikuita ada Mega Lestari. Say hi dulu dong. Hai. Oke, lanjut. Nah, di sini kami dari Universitas Indra Prasta PGRI, Fakultas FMIPA dengan jurusan Biologi. Tujuan kami di sini ingin memperkenalkan apa aja sih yang ada di jurusan biologi gitu ya, supaya kalian tahu ke depannya itu gimana nih gitu ya, supaya ada bayangan pas kalian kelas 12 nggak bingung lagi harus milih jurusan apa gitu. Nah, di sini kita akan memberitahu kepada teman-teman semua apa aja sih yang ada di biologi. Nah, di sini ada gedung Unindra. Gedungnya itu terdiri dari 6 lantai ya. Nah, gedung Unindra itu ada 2, ada di kampus A dan ada di kampus B. Nah, di kampus A itu ada di Ranco di sini, dekat sini. Kemudian gedung di yang B itu ada di gedung di jalan apa? Jalan Gedong, jalan tengah, jalan Nangka. Nah, ya jalan. Nah, selanjutnya Oke, di Unindra itu khususnya pendidikan biologi ada organisasi yang namanya, di Unindra itu setiap jurusan punya organisasi, nah itu namanya unitas. Dan di pendidikan biologi sendiri ada unitas pendidikan biologi. Nah, unitas itu apa sih? Unitas itu singkatannya dari unit aktivitas. Jadi kalau diperpanjang itu unit aktivitas mahasiswa pendidikan biologi. Lanjut. Nah, di unitas biologi ini ada berbagai macam acara atau program kerja. Salah satunya ada sains, ada open house, dan masih banyak lagi kayak gigimu gitu-gitu, kejar manabit, menanam bibit gitu. Nah, terus di setiap program kerjanya ini ada kegiatannya sendiri. Misalnya kayak kebun, kayak kejar manabit itu kepanjangannya kebun belajar dan menanam bibit. Itu nanti ada aktivitas menanam bibit dengan anak-anak sekitar. Terus untuk sains ini ada observasi, terus ada herping juga. Jadi kalau yang kayak sains sama open house ini kayak keluar gitu. Nah, yang terakhir saya sains ini di Cijeruk, di Bogor. Jadi kita itu observasi, terus herping, nyari hewan gitu-gitu, ke hutan gitu kan, seru tuh. Jadi sembari ini kan liburan refreshing gitu kan. Terus waktu open house ini saya 2 kali. Yang pertama itu di Puncak juga. Dan yang ini yang 2021 kemarin itu di Pertas Cibubur situ dekat. Dan masih banyak program kerja atau acara lainnya gitu. Selanjutnya. Nah, ini sertifikat yang saya raih selama di Biologi Unindra ini. Nah, ini kalau saya ada waktu luang, itu saya suka ikut di webinar. Contoh yang sertifikat webinar, ini contoh sertifikat dari organisasi tersebut. Ini contoh lainnya ada lagi, tapi sebenarnya ini belum seberapa. Ada yang kan masih ada yang belum di print, jadi ini saya bawa hanya sebagian. Ini yang saya peroleh selama di Unindra Biologi ini. Selanjutnya. Nah, ini di acara sains nih yang tadi kita bahas, herping. Jadi waktu herping kemarin kita tuh menemukan ular, terus katak. Nah, ini juga ada pembelajarannya juga mengenai hewan-hewan tersebut. Hewan-hewan yang kita temui waktu kemarin herping 2021 di Bogor, Cijeruk itu. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya di biologi itu ada praktikum ya. Selain mempelajari tentang organisasi, ada banyak praktikum yang dilakukan di biologi. Ya. Nah, di sini ada fisiologi hewan. Berarti kalau fisiologi hewan itu berarti kita mempelajari bagian organ
hewan. Nah, di sini contohnya itu praktikum ayam ya. Nah, di ayam itu kita belah, terus kemudian kita melihat ada apa aja sih yang ada di dalam hewan tersebut, gitu kan. Nah, kemudian setelah kita melihat ada beberapa organ yang ada di hewan tersebut, kemudian kita mengukurnya berapa panjang sih usus ayam tersebut, gitu kan. Nah, masih banyak praktikum-praktikum yang lainnya. Ini hanya contoh praktikum saya aja. Jadi teman-teman semua yang ada di sini mengalami pernah praktikum fisiologi hewan, tapi beda-beda ya praktikumnya. Tapi di sini contohnya hanya ayam saja. Nah, selanjutnya di sini ada praktikum mengenai ikan, perlakuan terhadap ikan ya. Di sini ada 5 aqua gelas. Nah, diberi perlakuan misalnya contoh yang gelas 1 ini 1 garam, kemudian 2 garam, 3 garam, 4 garam, dan 5 garam. Nah, kemudian kita melakukan pengamatan berapa lama sih hidupnya kalau misalkan si ikan ini bertahan hidup di tingkat keasinannya gitu ya. Jadi misalkan di yang dikasih garam 5 ini dia berapa lama gitu bertahan hidupnya, begitu pun seterusnya. Dan selanjutnya, nah di sini ada uji amonia dari pipis hewan anjing ya. Nah di sini ada contohnya sebelum pembakaran dan ini sesudah pembakaran. Jadi terlihat jelas ya perbedaan kalau yang belum dibakar sama yang sesudah dibakar. Kalau yang sesudah dibakar itu bentuknya hitam ya. Kan kalau yang sebelum itu agak belum terlalu hitam gitu. Nah, kenapa dia bisa hitam? Karena dia banyak mengandung amonianya. Jadi gitu ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di unit radiologi itu kita belajar mengenai morfologi tumbuhan. Nah, yang pertama ini ada daun. Nah, di daun kita bisa mengetahui kayak bentuk daun, ada yang menyiris, menjari, ada juga daun yang melengkung. Selanjutnya, nah kita juga akan belajar tentang bunga. Nah, bunga itu memiliki kayak klasifikasi, ordo, sama kayak jenis-jenis bunga. Selanjutnya pada morfologi tumbuhan kita juga belajar kayak jenis-jenis akar, kayak ada yang akar tunggang, ada kayak serabut. Nah, contoh akar tunggang itu ada kayak pohon mangga, jambu, pohon belimbing, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya akar serabut itu, contohnya itu ada ke pohon tebu, kelapa, bawang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada batang kita mengetahui kayak batang yang berkambium dan yang enggak berkambium. Nah, kalau misalnya yang berkambium itu ada pada pohon mangga, pohon belimbing, dan lain-lainnya. Dan yang tidak berkambium itu misalnya pada pohon tebu dan kelapa tadi. Makasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Halo. Semangat dong. Semangat. Kita ke yang selanjutnya ada mata kuliah zoologi vertebrata. Nah, waktu ini kita melakukan observasi ke Ragunan. Jadi kalau misalkan mahasiswa biologi itu nggak harus melulu belajarnya di kelas kayak gitu. Kayak yang tadi udah di pertama udah ada unitas. Nah, mereka tuh ke gunung-gunung gitu. Nah, terus kalau untuk yang kakak tingkat itu pernah juga ke Kepulauan Seribu. Jadi mereka melihat terumbu karang. Jadi diving ya dalam lautan gitu. Nah, yang kemarin kita semester lalu itu melakukan observasi ke Ragunan. Oke, boleh lanjut. Nah, kemarin waktu di Ragunan itu kita mengamati tingkah laku hewan. Ada yang tahu ini hewan apa? Ini pelikan. Jadi kemarin tuh di Ragunan kita ada mengamati 8 aktivitas mereka. Jadi tingkah lakunya itu kayak bergerak, berpindah, makan, minum, istirahat, membolak-balikan makanan, kemudian bersosialisasi, sama ya itulah ya pokoknya. Oke, nah jadi kan tadi
tadi kan dibilang kan sosialisasi. Emangnya kita tahu kan mereka sosialisasinya kayak gimana? Jadi mereka tuh sosialisasinya tuh kayak mereka tuh mengeluarkan kan ininya besar nih ya. Nah dia tuh ada suaranya gitu loh ternyata yang kayak besar suaranya, masa nggak kecil ya kayak kayak gitu. Nah itu tuh namanya mereka sedang bersosialisasi gitu atau bercengkrama seperti itu. Terus tadi kan aku bilang tuh ada yang berpindah sama bergerak. Apa kalian tahu gak sih bedanya berpindah sama bergerak? Kalau berpindah tempat, terus kalau bergerak jadi kalau berpindah itu dari titik A ke sini, misalkan aku jalan nih keren ke titik B, nah itu berpindah. Tapi kalau bergerak, misalkan aku menggeleng-gelengin kepala, misalkan garuk-garuk, itu namanya bergerak kayak gitu. Oh satu lagi itu adalah bertumbuh, dia membersihkan diri. Jadi kalau pelikan ini misalkan kan hewan kucing, dia kan menjilat-jilat ya kan. Kalau misalkan pelikan dia ngapain ayo? Jadi dia tuh gini, mematuk-matukan paruhnya itu ke badannya. Jadi kayak mungkin gatel kali ya. Nah, dia patuk-patuk kayak gitu. Itu namanya membersihkan diri. Oke, next. Hai teman-teman, masih semangat ya? Selanjutnya nih kita ada praktikum mandiri. Jadi sama kayak tadi sebelumnya kita ada praktikum kayak ini membelek katak ya. Yang ini juga sama tadi yang udah dijelasin kayak tadi kan yang tadi mengukur ayam ya, kayak ususnya gitu-gitu. Nah, kalau ini dia bagian ini ya, panjang tubuhnya sama juga. Ini kita juga lagi praktikum untuk mengukur tubuh monyet. Kelihatan nggak? Bagian belakang. Ini juga sama, ini bebek kecil ya. Yang atas juga sama. Boleh selanjutnya? Selanjutnya selain ada mata kuliah yang lain, kita juga ada taksonomi tumbuhan. Belajar apa aja sih? Tahu nggak teman-teman? Juga sama ya, benar tumbuhan. Nah, ini kita pada semester berapa ya? Semester 3 itu kita nanam jahe. Nih, ini dari hari pertama. Hari pertama belum kelihatan apa-apa ya. Ini untuk sebulan dia udah mulai tumbuh. Ini untuk 3 bulan dan ini untuk ke 4 bulan dia udah mulai tumbuh. Boleh di next. Selanjutnya ada proses herbarium kering. Silakan ditonton videonya teman-teman. Jadi tadi selain kita membeli hewan juga, kita juga tadi ada praktek
praktek herbarium nih, contohnya nih teman-teman. Tadi udah lihat kan ya apa aja bahannya, terus gimana caranya. Nih, jadi dia bisa kayak gitu, dia awet jadinya. Selanjutnya boleh. Selain itu kita juga ada nih, kita bibit lele. Jadi bibit lele nih praktikumnya kita amati juga. Misalnya nih teman-teman nih apa namanya bibit lele, terus kita perhatiin nih selama sehari, selama 2 hari, terus kita laporan juga. Kita dikasih makan kayak lele, sama dikasih nih biar dia hidup. Terus ada juga nih yang laporan kayak misalkan ada juga yang berapa hari mati gitu, itu tetap dilaporin juga teman-teman. Boleh next. Selanjutnya boleh. Ya, boleh di play. Oke, nah baru-baru ini terakhir-akhir ini kita melakukan praktikum, yaitu ada 2 sebenarnya hewannya, ada mencit, ini tikus putih, sama ada katak. Nah gitu, jadi dari 2 hewan ini mereka itu dikasih perlakuan dengan suhu lingkungannya itu 60 derajat dengan air panas, dan yang satu lagi itu dengan air dingin 4 derajat Celcius. Nah jadi ini kan gelas beker yang atas nih, jadi dia memakai 3 susunan gelas. Ini ada 3. Yang pertama yang untuk yang panas, dia air panas, terus kedua beker kosong, yang ketiga baru si hewannya, mencit atau katak itu. Sama juga dengan yang perlakuan air dingin, jadi bawahnya itu es batu yang berair, udah ada airnya juga, terus kemudian beker kosong, kemudian yang paling atas itu ada isinya mencit dengan katak, seperti itu. Oke, lanjut. Boleh. Nah, jadi ini tuh kita melakukan pengamatan peredaran darah pada kecebong. Jadi kita melakukannya pada katak yang belum dewasa gitu ya, masih belum tumbuh kakinya, jadi dia masih kecebong kayak gini ya. Nah, itu tuh kita buat melihat si peredaran darah arteri dengan vena seperti itu. Oke. Boleh. Jadi gimana nih teman-teman, tertarik nggak sama pendidikan biologi, belajar tentang hewan gitu? Teman-teman ada yang mau ditanya nggak sebelum gitu? Iya, apalagi sih? Kamu mau tanya pada Boleh, namanya siapa? Namanya Alisa. Kamu mau tanya pada sistem termoregulasi mencit yang jatuh terbalik itu karena perlakuan apa ya? Oke, coba Ren boleh balik slide-nya. Lagi. Oke, dah. Sekali lagi boleh suruh. Next berarti next lagi. Nah, oke ini ya. Nah, jadi pada saat ini kabar dukanya mencitnya meninggal gitu kan. Jadi pada 2 perlakuan, yang ini itu pada perlakuan yang diberikan es batu gitu. Jadi dia tuh nggak tahan. Jadi kita mengamatinya dalam waktu 20 menit. Setiap 5 menit kita mencatat perubahan suhu lingkungannya dengan suhu si mencitnya itu. Nah, pada menit ke-7 lewat 37 detik mencitnya nggak kuat. Jadi dia dari posisinya kayak tengkurap gitu ya, kayak hewan biasanya, terus dia kebalik gitu, kayak gue gak kuat gitu. Akhirnya dia meninggal. Tapi pada yang suhu panas dia berhasil bertahan hidup. Jadi sampai menit ke-20 dia tetap hidup walaupun kondisinya badannya lemas, terus juga dari kakinya dia sempat mengeluarkan darah gitu. Nah, pada proses pengamatan si mencit ini seringkali kalau misalkan dia nggak kuat tubuhnya, jadi dia tuh buat nyimbanginnya itu dia tuh sampai mengeluarkan feses kayak gitu.
Nah, kalau untuk katak dia lebih cepat ya pengamatannya. Jadi kayak tubuhnya tuh nggak bisa untuk terlalu lama mempertahankan hidupnya kalau misalkan suhu lingkungannya itu tidak sama dengan si kondisi tubuhnya si katak kayak gitu. Oke. Kalau menurut teman-teman nih, teman-teman lebih tertarik ke tumbuhan apa hewan? Hewan. Lebih seru ya kayaknya. Iya. Tapi jijik nggak? Kayak belek-belek tadi. Oke. Untuk yang lain apakah ada yang ingin tanya lagi? Saya Kak. Boleh. Namanya siapa? Namanya Fauzan. Fauzan. Ini Pada belajar sistem sirkulasi yang dilakukan pada aliran darah ke cebong, bedanya arteri sama vena yang mana ya Kak? Oke. Boleh di next, right? Nah, sekali lagi. Ini kalian lihat gak nih? Ada alirannya ke sini nih. Sama yang ke sini nih. Bagus semua ya. Coba boleh sebelumnya. Next lagi. Nah, tadi kan ada yang alirannya ke sini kan, cepet banget nih. Sama yang ke sini yang lama, ya kan? Ada kayak 2 cabang terus kayak lama gitu kan. Gitu. Nah, jadi kalau yang arteri itu yang ini, yang peredaran darahnya yang cepat. Arteri itu jadi pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke organ yang lain. Sedangkan vena itu membawa darah dari organ-organ yang lain kembali ke jantung gitu. Jadi bedanya kalau misalkan arteri itu ke seluruh organ, dari jantung ke seluruh organ, yang vena itu dari seluruh organ ke jantung. Nah, darah yang dibawa dari jantung itu mengandung O2. Sedangkan darah yang dari organ ini dia mengandung CO2 seperti itu. Udah paham, Ozan? Udah Kak. Oke, baik. Masih ada lagi apa cukup? Boleh? Namanya siapa? Tasya. Oke. Saat kakak melakukan penelitian tentang tingkah laku pelikan, itu apa saja yang diamati? Oke. Tadi tingkah laku pelikan ya. Itu tadi ada 8 ya. Sampai lupa tuh. Pokoknya dia makan, minum, membolak-balikan makanan, bergerak, berpindah tempat, growing atau pertumbuhan, sociality sama kan lupa satunya. Satunya apa ya tadi? Membersihkan diri gitu. Nah, jadi dari 8 yang tingkah laku yang kita amati, dia tidak melakukan satu perlakuan, yaitu membolak-balikan makanan. Jadi pada saat kita di Ragunan, si pelikan itu makannya itu kan ada jam-jamnya. Nah, kayak kemarin jam 2 siang ya. Jam 2 siang, kebetulan banget. Jadi si petugasnya cuma bawa 1 ember. Pelikannya kan mungkin 50 ada kali. Jadi 1 ember doang, terus dia lemparin gini. Jadi kayak ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Jadi kayak ada yang makan, ada yang enggak kayak gitu. Nah, terus pada saat dia makan gitu kan, diperlakukan memberikan makan, jadi dia tuh langsung masuk ke kantungnya yang ini ya, kantung paruhnya tadi, terus langsung dimakan gitu. Jadi dia nggak ada tuh yang membolak-balikan makanan, karena memang makanannya disediakan gitu kan, bukan yang ada di lingkungannya mereka seperti itu. Oke? Cukup? Oke, cukup. Baik, sekian pengenalan kampus atau pendidikan biologi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.